BEI Bu Arik Dia Rumsari. Matur nuwun Oke, Bu ya. Dewi. Ya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian, sekaligus diberikan tugas tambahan sebagai PLT Sekretaris Dinas sejak November 2024 kemarin. Namun sebenarnya pekerjaan sebagai sekretaris bukan sesuatu yang baru bagi saya. Jadi background saya memang CPNS, saya berada di sekretariat, tapi kebetulan di inspektorat selama 24 tahun. Setelah itu promosi ke sekretaris BPBD, tapi hanya kurang dari 7 bulan, terus digeser. Jadi memang pengalaman saya kalau 3-4 tahun di bidang perindustrian memang ada sih yang berkesan, tapi mungkin karena saya itu termasuk orang yang lebih nyaman di belakang meja, tipe orang yang di belakang meja. Jadi mungkin saya merasa apa yang saya lakukan 3-4 tahun ke belakang ini saya merasa kurang optimal. Karena kalau di bidang, kebetulan di perindustrian, dengan harus membina sekian ribu industri kecil menengah, sesuatu yang luar biasa. Background ilmu saya kan memang saya harus menyesuaikan mulai dari nol. Tapi apapun itu tugas harus saya laksanakan, dan kebetulan alhamdulillah teman-teman di bidang saya itu supportnya luar biasa. Jadi saya banyak belajar dari mereka, sehingga kemarin ada penetapan sentra yang selama ini hanya merupakan potensi, kami legalitaskan, sehingga supaya pembinaan kami lebih fokus kepada binaan ke sentra industri kecil dan menengah. Dan mungkin kalau inovasi inovasi belum begitu karena sekarang kan memang semua by sistem, ya butuh ketelatenan aja. Baik, sebelumnya saya ingin tahu Ibu jadi Kepala Bidang Perindustrian itu udah berapa lama? Sejak 9 Maret 2020. Oh, berarti udah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. PLT Sekretaris November tahun kemarin. Oke, berarti ada ini ya, istilahnya mempunyai tanggung jawab double. Iya. Gitu ya. Jadi Kabid dan jadi PLT Sekretaris. Iya. Oke. Berarti kalau dia yang di Disperindaknya ini udah berapa lama, Bu? 5 tahun itu. 5 tahun Iya, itu ya. Berarti iya. langsung masuk situ jadi Kabid gitu ya. Iya. Sebelum di Disperindak Sekretaris BPBD. BPBD. Iya. Oh, sekretaris. Oh iya, sekretaris. Iya. Ada pengalaman Iya, lah ya. iya. Tidak, istilahnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Nggih. Oke, baik. Nah, mungkin saya ini ya menanyakan terkait yang di Disperindak aja, karena kan kurun waktunya 5 tahun. Nah, dengan 2 tanggung jawab ini, Ibu jadi PLT Sekretaris dan juga Kepala Bidang tentunya, gitu kan ya. Gimana, maksudnya bagaimana sih Bu istilahnya untuk memanage pekerjaan, gitu, seperti apa? Selaku Kepala Bidang, karena definitif saya memang di bidang perindustrian gitu. Dan alhamdulillah personilnya hanya 4 orang termasuk Yang saya. mana ini, Kepala Bidang? Iya, Oke, hanya 4 orang termasuk saya harus 3 membina. stafnya, C2 CF 1 pelaksana. Jadi memang butuh effort yang luar biasa. Namun karena kondisi yang mendukung, jadi saya itu ya merasa sangat terbantu. Jadi teman-teman supportnya, ilmunya, saya banyak sharing ke teman-teman CF sama pelaksana yang saya anggap dia memang lebih paham daripada saya. Pada saat saya dulu awal ke Disperindak itu, memanagenya ya saya harus membagi tugas itu pinter-pinter, ya meskipun ya namanya double ya harus kesana kesini, tapi mereka pinter-pinter kok, saya tinggal nombol aja, termasuk yang di sekretariat. Karena ya itu rutinitas tapi kasebabnya alhamdulillah utuh, jadi kan lebih mudah untuk menerapkan sesuai dengan tusi masing-masing.
ada berapa bidang Bu kalau boleh tahu di Dinas Perindustrian? Ada empat. Iya. Nah, itu kan istilahnya salah satu tugas sekretaris kan juga istilahnya apa ya? Koordinator, koordinir bidang-bidang itu tadi ya, internalnya. Iya, betul. Oh, oke. Mungkin yang jadi kepala bidang perindustrian ini seperti apa Bu pekerjaannya? Kalau sekretaris kan ya mungkin itu ya. Ya, koordinator. Kalau kepala bidang perindustrian memang melaksanakan fungsi kewenangan perindustrian di pemerintah kabupaten, jadi di lingkup kabupaten. Jadi memang parameter keberhasilan kami bisa terukur dengan bertambahnya industri kecil menengah yang ada di kabupaten. Oke, mungkin dari sebelumnya berapa? Betul. Jadi berapa? Betul. Ya, itu merupakan tanggung jawab kami. Karena apa? Meskipun itu bukan menunjukkan satu-satunya parameter bahwa pertumbuhan ekonomi menggeliat dengan bertambahnya industri kecil menengah, tapi itu merupakan salah satu indikator untuk mengukur bahwa pertumbuhan PDRB atau kontribusi PDRB kabupaten akan meningkat melalui pertumbuhan industri kecil dan menengah. Nah, tadi kan kalau yang jadi kabin kan istilahnya kalau bertambahnya industri menengah ya Bu industri ya? kecil menengah, Industri kecil dan menengah. IKM ya? Iya, IKM. Kalau IKM sama UMKM itu apa bedanya? Beda. Kalau IKM itu industri, pasti di proses bisnisnya ada proses pengolahan, baik menjadi barang setengah jadi ataupun barang siap untuk dikonsumsi. Tetapi kalau usaha mikro kecil, dia tidak harus melakukan proses pengolahan. Reseller bisa, bengkel, reparasi bisa, menjadi usaha kecil menengah, bukan IKM. Oke, tadi salah satunya Ibu kan berarti targetnya Ibu menjadi kabin kan jika bertambahnya IKM itu istilahnya semakin bagus kan. Mungkin apa Bu yang istilahnya dengan pertambahan itu tadi mungkin dari berapa menjadi berapa sebelumnya saat Ibu mulai menjabat menjadi kabin gitu? Sejak 2020 itu industri kecil menengah yang formal, artinya yang terdata di kami ada sekitar 1.200-an. Kalau saat ini sekitar 1.300 sekian, hampir 1.400. Ya berarti naik 200 ya Bu ya. Itu untuk industri kecil dan menengah. Tetapi industri besar, iklim investasi yang kita lakukan sehingga investor banyak masuk ke Nganjuk itu juga berhimpitan dengan tusi kami. Karena apa? Proses produksi atau lingkup usaha industri dengan risiko menengah tinggi dan tinggi harus melalui verifikasi kami. Oke, seperti apa itu maksudnya Bu? Misalkan seperti ini, lingkup usaha kan ditentukan oleh KBLI, lingkup usaha. Contohnya rokok. Rokok itu sesuatu yang diawasi, bahan bakunya juga bahan baku yang terbatas. Jadi harus izin usaha industrinya melalui kami, verifikasi teknis dinas perindustrian. Nah, kalau berarti itu sesuatu peningkatan yang dari 1.200 menjadi 1.400 sekian ya. Itu kan istilahnya meningkat. Nah, itu targetnya Ibu ya, semakin bertambahnya IKM, semakin kinerjanya Ibu istilahnya meningkat bagus lah ya. Oke, baik. Nah, apakah ada kendala-kendala Ibu? Jadi dari 1.200 menjadi peningkatan 1.400. Apakah ada terjadi kendala-kendala atau mungkin kesulitan-kesulitan? Ada beberapa yang kami temui di lapangan. Jadi orang Jawa itu kan orang yang nerimo ya. Jadi kami ini sebenarnya kan ditugaskan untuk mencetak pelaku IKM baru yang sebelumnya bukan merupakan pelaku IKM bisa menjadi pelaku IKM. Contohnya dulunya tenaga kerja, dia bisa menjadi IKM sendiri. Itu memang tantangannya luar biasa. Karena itu ya nerimo sudah gini aja gitu. Saya sudah ikut saja. Terus dibayang-bayangi juga mungkin terkait dengan permodalan, akses permodalan yang minim itu juga PR bagi kami sebenarnya. Pada saat orang mau berusaha kan
harus ada investasi yang ditanamkan. Berarti 1.400 itu tadi saat Ibu menjabat ya sampai dengan saat ini. Berarti 5 tahun ini suatu keberhasilan mungkin ya. Nah, Ibu dengan adanya peningkatan tadi, bagaimana sih supaya untuk bisa upaya-upaya Ibu ya untuk bisa mencapai target? Kalau target dari mungkin target dari kantor itu 1.200 itu atau berapa? Target Renstra berapa itu? Kita sekitar setiap tahun itu naiknya 0,01%. Dengan 1.200 plus 1.400 ya lumayan lah. Nah, itu bagaimana caranya Ibu istilahnya upaya-upaya untuk bisa mencapai sasaran target, melebihi target malah kan ya. 1.200 ke 1.400. Jadi yang sudah kita lakukan dengan pelatihan. Ya, dengan pelatihan bahwa supaya membentuk wirausaha baru, IKM baru itu. Jadi mungkin yang sebelumnya tidak melakukan usaha produksi sehingga mau melakukan usaha produksi dengan bekal pelatihan yang kita berikan. Yang kedua, memberikan fasilitas layanan atau akses perizinan usaha industri yang mudah. Kita lakukan pendampingan. Termasuk juga untuk menumbuhkan daya saing. Meskipun kami tidak ada anggaran misalkan untuk fasilitasi halal, sertifikasi merek, nah itu gimana? Kami harus pinter-pinter merapat ke provinsi atau ke kementerian. Meskipun tidak selalu netes ya, itu namanya upaya. Jadi teman-teman akhirnya, oh iya enak nanti kalau sudah jadi IKM bisa difasilitasi oleh Perindak, diantarkan, nah seperti itu. Nah, tadi diberikan pelatihan, terus apa tadi diberikan akses layanan perizinan, kemudian itu sebelum Ibu menjadi Kabid Perindustrian, itu apakah sudah ada atau bagaimana? Atau itu istilahnya inovasi dari Ibu ketika Ibu kalau pelatihan mungkin ada. Pelatihan kan ada 2 jenis. Untuk peningkatan kompetensi yang sudah menjadi IKM supaya dia meningkatkan daya saing, dan untuk yang wirausaha baru itu tadi mungkin ada. Tapi untuk akses kemudahan pelayanan perizinan itu memang sejak saya masuk aturan baru yang terkait dengan fasilitasi perizinan industri kecil menengah baru masuk di urusan kami. Dulu tidak ada. Jadi ya memang itu tugas kami harus kita lakukan. Kalau inovasi yang kita harus merapat kemana yaitu strategi kami aja. Nah mungkin ada nggak dari strategi yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya mungkin kemudian ada ya kan caranya seperti apa? Mungkin strategi yang berbeda. Mungkin dari itu tadi kan istilahnya meningkat ya. Nah strateginya mungkin yang dari berbeda dari pimpinan sebelumnya itu seperti apa mungkin dari kami meskipun tidak secara pasti melegalkan, kami ada seperti klinik konsultasi di kami. Memang saya buka keran seluas-luasnya, tidak harus datang by WA. Jadi kami ada grup misalkan Forikma itu forum IKM Nganjuk. Nanti ada lagi lah. Ketua-ketua inilah yang nanti akan menyuarakan kesulitan atau kendala-kendala yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi ada komunikasi berkesinambungan dengan kami. Jadi informasi-informasi baru bisa kami sampaikan juga lewat ketua-ketua itu sehingga bisa tersosialisasikan ke anggotanya. Oke. Nah, dengan kenaikan tadi ya Bu ya menjadi 1.400 ya. Mungkin Ibu itu saat itu dibantu berapa orang Bu dalam menjalankan target ya Bu saya bilang target tusi dan targetnya. Berapa orang? 2020 sampai dengan 2022 tetap 3 orang. Ada 3 CF, ada 3 pelaksana. Semakin kesini Purna itu tim sampai dengan sekarang hanya 2 CF dan 1 pelaksana. Tapi kami ada 2 THL yang membantu
layanan terkait mungkin pendampingan perizinan dan pelaporan. Nah, ketika mencapai keberhasilan tadi, caranya untuk mendorong kinerja tim, saya sebutnya tim ya, stafnya itu seperti apa Bu sebagai pimpinan Jadi kami, mereka? saya tuh mungkin terbawa terbawa kebiasaan saya di inspektorat dulu. Jadi di inspektorat dulu ibu inspektor saya tuh memiliki kebijakan tapi itu luar biasa. Jadi setiap ASN atau pegawai yang ditugaskan, entah BIMTEK, entah pelatihan, entah workshop, harus menyampaikan ke teman-teman. Jadi ya itu yang saya lakukan di tim saya. Misalkan ini ada rapat atau pelatihan ini, kami sering diskusi. Jadi kebetulan sekretariat kan di bawah ya. Kalau bidang perindustrian ada, jadi saya ya ngalahin naik kan nanti kita diskusikan. Dan saya juga ada grup. Jadi grup itu selain untuk guyon juga nanti kendala-kendala teman-teman seperti apa pada saat disampaikan di situ kita semua tahu. Oh, ternyata ini yang harus dilakukan. Selain itu tadi Bu, dengan bertambahnya 200-an IKM ya, 200-an IKM itu keberhasilan apa yang sudah Ibu capai setelah bekerja selama ini untuk menunjang pekerjaan Ibu? Baik. Tadi yang termasuk salah satu membentukkan sentra itu untuk meningkatkan daya saing ya. Jadi pada saat sentra itu sudah dilegalkan dengan keputusan Bupati, harapannya memang perhatian dan informasi-informasi lebih fokus pada upaya peningkatan daya saing teman-teman yang ada di sentra. Jadi lebih fokus. Oke, hasilnya seperti apa Bu? Yang terkait sentra ini tadi, yang saat ini? Yang sudah ya, yang kemarin kita bentuk itu sentra batu bata. Itu kami adakan pelatihan batu bata dengan yang press itu luar biasa. Selama ini Nganjuk itu dikenal dengan batu batanya, tetapi di ujung-ujung ya mungkin 5 tahunan terakhir itu meredup karena kalah inovasi dengan batu bata ringan daerah-daerah yang lain. Nah, pada saat sudah kita bentuk sentra, kita fokuskan pembinaan di situ, ada pendampingan dengan batu bata itu. Alhamdulillah ini di sana 2 desa itu. Tapi sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Baru embrionya ada, tetapi batu bata yang manual. Makanya kan terus nganunya menurun, permintaannya menurun karena harganya lebih mahal. Batu batanya lebih berat. Oke, hanya itu yang istilahnya keberhasilannya mungkin itu David ya. Iya. Ya. Dan teamwork saya yang sulit sampai dengan hari ini. Teamwork kenapa? Teamwork saya yang sulit sampai hari ini. Solid ya. Solid. Gimana caranya untuk istilahnya solid? Gimana caranya untuk Bu ya mendorong kesolidan mereka, memotivasi untuk mengejar target itu tadi. Jadi saya menerapkan kerja bareng. Artinya begini, masing-masing JF memang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tetapi karena keterbatasan personil, jadi saya menerapkan yang penting keroyokan. Kita kerjakan. Pada saat yang ini ada beban yang lebih besar, mari kita gabung untuk menyelesaikan permasalahan yang di satu JF seperti itu. Jadi saya tidak memilah, misalkan JF ini pegang si Inas, khusus si Inas, tapi nanti yang untuk yang lain pelatihan tidak seperti itu. Nah, menurut Ibu ya untuk saat ini tantangannya seperti apa dengan kondisi di kantor yang ada saat ini? Tantangan. Jadi tantangan saya terbesar itu sebenarnya lebih ke perasaannya. Kenapa itu? Jadi saya harus bisa di tengah antara top manajer saya, kepala dinas dengan salah satu staf saya, salah satu GF. Kenapa itu? Memiliki hubungan yang kurang baik. Oh begitu. Iya. Perbedaan selisih pendapat? Iya, saya juga tidak ketemu sampai sekarang. Tidak ketemu. Kenapa penyebabnya? Staf GF saya itu kan orang lama, orang asli senior, orang asli perindustrian.
Kalau Pak Kadis saya 4 tahun, jadi saya setahun pindah ke situ baru beliaunya muter. Sebenarnya dengan kami tidak ada masalah, dengan saya pun tidak ada masalah. Saya dengan bawahan saya juga tidak ada masalah. Tapi pada saat itu kan melewati saya. Pada saat ada rasa-rasa yang keras sehingga kadang kebijakan apa itu kan saya harus satunya anggota tim saya juga harus menjaga. Satunya pimpinan saya, itu yang saya rasakan selama 4 tahun. Iya. Sampai saat ini belum tahu kenapa. Nah, Ibu, oke. Untuk meningkatkan kontribusi tim, berapa ini 3 orang ya? Iya, 3 orang. Bagaimana selama ini caranya? Sebenarnya tidak hanya normatif sesuai mandatori pekerjaan, rutinitas, ya kan? Sesuai perintah. Bagaimana caranya Ibu mendorong kinerja mereka sehingga tidak istilahnya stuck hanya bekerja ya di posisinya tetap itu aja kan? Istilahnya bekerja kan kita harusnya kalau yang baik kan ya dari sini terus naik gitu kan hasilnya. Tapi supaya tidak stuck menjalankan tugas-tugas rutin, perintah dari Ibu, tidak hanya itu saja maksudnya kayak gimana? Saya juga mengedepankan unsur kekeluargaan, Bu. Jadi dan kebetulan memang ya alhamdulillahnya adik-adik yang di bidang saya itu secara pribadi memang baik, integritasnya baik, punya komitmen dan kinerjanya juga baik. Jadi mungkin effort untuk meningkatkan kinerja supaya untuk mencapai target atau melewati target itu tidak perlu saya lakukan luar biasa gitu loh. Mereka sudah tahu porsinya dan pada saat saya punya prinsip pada saat orang itu dihargai mereka juga akan ngomong kembali ke kita. Nah, Ibu, berarti kurun waktu 5 tahun ya bekerja di Disperindak. Mungkin perubahan apa yang pernah Ibu usulkan, Ibu lakukan, mungkin kemudian strateginya bagaimana seperti itu. Ada nggak? Kan dalam kurun 5 tahun itu ya mungkin kan pasti dituntut untuk terus berinovasi ya Bu ya. Mungkin inovasi-inovasi yang dari Ibu yang pernah Ibu sampaikan selama ini seperti apa? Sebenarnya pernah ada inovasi terkait dengan aplikasi data ya yang dulu pernah dilakukan tetapi terus sempat hilang. Saya sampaikan lagi ke pimpinan tapi sepertinya ya pimpinan belum sepakat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi angan-angan saya. Apa itu Bu? Aplikasi apa? Dulu kan IKM itu kan supaya dia mempromosikan sekaligus mempromosikan produknya, diberikan wadah. Mungkin online sekarang kan semua by digital ya, by online seperti itu. Tapi ini akhirnya cita-cita saya itu terakomodir dari Kepala Kominfo di tahun 2024 awal bahwa beliau memiliki inovasi membuat jejaring itu smart city tapi semua terwadai. Itu usulan juga kan dari Ibu ya? Ada data dari kami, tapi rumahnya dari beliau. Ya dibantu Kominfo kan. Oke, nah apakah ada kendala-kendala Bu terkait perubahan-perubahan yang terjadi saat Ibu mengusulkan inovasi tersebut? Yang pertama memang kendala dari pimpinan yang sekiranya di awal memang kurang sepemahaman, tapi setelah berjalan beliau bisa memahami ada manfaatnya. Yang kendala dari IKM justru namanya IKM, kadang setelah masuk ke platform itu mereka tidak rajin untuk mengupdate apa produk mereka sehingga kesannya kan dilihat kok panggah ngono jadi belum bisa nge-push untuk omset mereka belum signifikan gitu. Harapan saya kan kalau itu sudah by online kan lebih bisa ya, karena yang terlihat termasuk e-katalog daerah. Dulu saya mengawali itu luar biasa karena dulu kan ada impres ya bahwa paling tidak pemerintah daerah harus menyediakan e-katalog daerah bagi industri kecil menengah.
itu luar biasa banyak kendalanya memang ya, karena keterbatasan pemahaman teman-teman IKM kan harus aplikatif ya, harus verifikasi ke ULP dan sebagainya gitu. Oke, dengan keterbatasan itu tadi apa yang Ibu lakukan kepada istilahnya timnya Ibu? Ngalai, artinya ngalai gini, kita mendampingi IKM itu. Jadi ada satu yang sampai ke ULP sampai dengan terbit diverifikasi. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ya teman-teman IKM bisa masuk ke platformnya e-katalognya daerah sehingga bisa meramaikan mewarnai pengadaan barang jasa yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Nah, terkait perubahan tadi yang sudah Ibu usulkan, bagaimana komunikasinya dengan tim gitu ya. Terus kemudian, nah selain memberikan target-target juga, ya kan, sehingga istilahnya timnya Ibu ini termotivasi untuk bisa mencapai target, juga pun tertantang gitu ya pada target-target tersebut. Caranya Ibu mendorong atau menstimulasi mereka untuk berinovasi seperti apa, Bu? Kan pastinya oke, dari Ibu kan pasti ada inovasi. Bahkan Ibu kan juga sebagai pimpinan ya menuntut mereka untuk berinovasi kan. Nah, itu seperti apa, Bu, caranya untuk mendorong supaya itu tadi berinovasi kayak gitu. Yang saya lakukan lebih pada mungkin lebih ke non formal gitu. Gimana? Non formal, Oke, artinya memang tidak normatif harus begini, tapi dari diskusi, dari guyonan kadang muncul ide-ide mereka. Muncul ya, itu yang saya tangkap. Iya. Kayak istilahnya menyediakan kayak sarana pembelajaran atau bagaimanakah dengan stafnya itu, timnya Ibu? Saya punya grup di bidang itu, grup guyon, grup sharing di situlah. Kadang justru di momen-momen yang santai itu mereka menyampaikan, Bu, nggak ngene toh, jadi kayak ngene loh. Nah itu sebenarnya kan itu yang saya tangkap dari mereka. Jadi saya tidak pernah memaksa kamu harus punya inovasi gini. Oh, nggak memaksa Ibu? Nggak pernah saya. Untuk mendorong mereka berinovasi, tapi ada nggak? Tapi paling tidak mereka kan harus Oh. bertanggung jawab atas target dalam SKP mereka. Iya, itu dia bertanggung jawab. Oke, kalau mungkin untuk memunculkan inovasi, mendorong mereka mengusulkan inovasi-inovasi, pernah nggak? Pernah, tapi ya ada yang lepas, ada yang tidak, namanya orang ya. Kalau yang berhasil selama ini yang istilahnya digunakan apa? Yang klinik konsultasi itu. Klinik konsultasi seperti apa itu? Klinik konsultasi yang tadi kami mewadahi keluhan-keluhan ya IKM itu. IKM. Memang ya agak ribet di kami karena yang dilayani kan ya ribuan IKM. Tapi ya kita buat ya siapapun itu tugas. Jadi ya siang ya malam, kami tidak terbatas di jam tertentu. Itu kayak web gitu tapi? Iya. Nah, istilahnya kan ada perubahan baru tadi aplikasi-aplikasi. Bagaimana caranya Ibu istilahnya mengkomunikasikan terkait perubahan itu tadi kepada timnya, staf Ibu? Mereka lebih pintar dari saya, Bu. Iya. Saya ini termasuk gaptek. Saya yang banyak dituntut. Oke. Baik. Nah, Ibu, untuk mendukung mereka mencapai ataupun meningkatkan target, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Jadi mungkin kan kebanyakan kayak memberikan reward gitu kan. Selain reward, untuk mendukung mereka meningkatkan target seperti apa? Ya tetap kita tanamkan aja bahwa kita bekerja sudah menerima gaji ya memang kuno sekali apa yang saya lakukan ya, kita bekerja ibadah sudah menerima gaji, jadi apa yang harus kita lakukan harus sebanding dengan apa yang sudah kita terima. Oke, berarti pelayanan yang Ibu berikan ini ke IKM, industri kecil menengah. Nah, ini masyarakat umum ya, luas ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin kalau isu layanan yang dominan atau yang pernah terjadi itu apa sih, Bu, di unit kerja Ibu? Isu layanan yang terkait di bidang saya mungkin kurang cepatnya menanggapi atau merespon keluhan dari teman-teman IKM. Oke. Ya itu kan bisa
Itu disebabkan ya karena keterbatasan kami itu tadi, personel itu tadi. Jadi merespon namanya orang kan cepat dijawab, cepat direspon gitu ya. Hanya karena hanya 4 orang itu. Itu tadi ya isu layanan terkait responan. Setelah itu ya itu ada muncul tadi ya kayak aplikasi gitu ya. Aplikasi apa namanya? Klinik konsultasi. Klinik konsultasi. Oke. Setelah terbangunnya klinik konsultasi, setelah itu apa Bu? Terkait pelayanan ini kan ada banyak aduan-aduan. Setelah itu diapakan? Terkait dengan yang saya sampaikan di depan, kebetulan kalau perizinan dengan risiko menengah tinggi dan tinggi melalui kami, kebetulan SOP kami berjalan lancar. Jadi kami belum pernah mereview SOP tersebut. Jadi dilalah kayak belum pernah ada keluhan yang terkait dengan perizinan. Kecuali yang itu tadi yang mungkin respon dari layanan yang mungkin pertanyaan mereka kan tidak segera kita respon karena keterbatasan personil itu tadi. Berarti sudah ada perbaikan layanan yang sudah dilakukan. Contohnya seperti apa Bu? Kayak waktu itu mungkin masukannya dari yang IKM ini apa, terus diperbaikinya secara apa? Makanya kami membuat grup-grup, akhirnya membuat grup-grup. Kita sampaikan bahwa keluhan melalui ketua grup mungkin diinventarisir sehingga kita akan menjawabnya kan hanya ke 1 orang, tidak semuanya. Nah, Ibu pengguna jasa layanannya berarti masyarakat. Nah, untuk mengetahui kebutuhannya masyarakat atau khususnya IKM ini seperti apa Bu? Ya itu tadi, salah satu kita membentuk sentra itu kan juga untuk mengakomodir kebutuhan industri kecil menengah. Pada saat sudah ada sentra, fokus pembinaannya, fokus pelatihannya, apa yang sebenarnya dibutuhkan mereka. Kalau yang belum ya memang kita karena data secara klasterisasi yang valid itu kami juga belum punya. Jadi hanya mungkin di sana ada potensi industri ini, baru kami koordinasi ke desa, seperti itu. Mungkin pelatihannya yang diperlukan seperti ini. Di sana ada potensi seperti ini. Oke, untuk mengetahui alur layanan yang yang diberikan Ibu kepada masyarakat khususnya IKM ini seperti apa Bu caranya? Kami kebetulan kan ada MPP, MPP? Mall Pelayanan Publik. Kami ada booth di sana, khusus di Sperindak. Jadi tidak hanya bidang perindustrian, jadi bidang-bidang yang lain ada SOP dipampangkan di situ. Kita sampaikan juga lewat media sosial. Iya. Oke, terkait mas pelayanan, mungkin pihak-pihak yang dilibatkan ini siapa saja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya IKM ya? Iya, kami sering menggandeng karena kalau di industri makanan minuman kan memang banyak atau ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi tidak hanya legalitas izinnya, tetapi bagaimana kelayakan untuk dikonsumsi. Jadi mungkin harus PIRT, harus BPOM, fasilitasi merek, halal. Kami menggandeng teman-teman itu. Misalkan sosialisasi. Kebetulan kami nanti di bulan ini, di minggu keempat ini ada pengawasan halal yang merupakan salah satu tusi kami. Jadi kami menggandeng Kemenak. Kebetulan kita jemput ini program dari kementerian kan 1 juta sertifikasi halal gratis. Oke, jadi sertifikasi yang halal sehati itulah, sehati ya itu kan. Nanti kami gandeng penyelia dari Kemenak, nanti yang kita sosialisasi harapannya juga bisa terakomodir di fasilitasi halal yang gratis ini. Itu kan ini ya, mungkin mandatori kerjasamanya mandatori dengan itu kan, memang tugasnya itu. Mungkin kalau yang pihak-pihak eksternal itu ada itu eksternal. Oke, mungkin selain itu ada kayak BPOM, Kemenak, BPOM, Kemenak, Dinas Kesehatan, dan mungkin kalau yang terkait dengan legalitas perizinannya nanti dengan teman-teman di PTSP. Nah, ini Bu, terkait mendorong keaktifan,
memberikan ide-ide dari tim ya. Jadi kan ibu sebagai pimpinan di sini, bagaimana caranya untuk mendorong kontribusi timnya ibu ini seperti apa? Misalnya mensinergikan tim. Kalau pimpinan kan itu salah satu tanggung jawabnya kan juga ada mensinergikan tim. Bagaimana caranya supaya timnya ini bawahan saya ini aktif ya, memberikan hasil ataupun target melebihi target ya kan, targetnya maksimal atau bisa kalau lebih ya melebihi itu. Bagaimana ya, kita harus memberi contoh dulu, memberi contoh kinerja kita dulu, karena kalau kita hanya ngomong kamu harus begini di satu sisi saya tidak melakukan itu, pasti mereka juga hari gitu seperti itu. Kalau internal itu berarti kan ya Pak ini ya rekan kerja, kolega kayak gitu ya. Kalau eksternal tadi ya mungkin ya menang. Kalau dinas-dinas terkait Bu, ya PTSP itu tadi. PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas UM, Dinas Pariwisata. Nah Bu, caranya Ibu untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengelolaan itu bisa sesuai dengan regulasi. Kan kita bekerja juga sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Bagaimana caranya Ibu untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengelolaan tersebut? Ya pastinya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti apa? Kita setiap tahun kan memang tidak semua TUSI terakomodir dalam dokumen pelaksanaan anggaran ya. Di DPA itu ya, tidak semua TUSI kita terakomodir di situ. Tetapi ada beberapa TUSI yang kami anggap prioritas dan terakomodir lah. Pada saat penyusunan penganggaran itu memang harus benar-benar sudah bisa menggambarkan di perencanaan itu nanti kenapa kita harus melakukan kegiatan itu, hasilnya apa, dampaknya apa. Oke. Nah, Ibu, kalau ini Bu, supaya tidak terjadi konflik ya, atau istilahnya untuk meminimalisir adanya ego sektoral yang terjadi. Kan konflik itu pasti ini ya rentan di mana saja. Meskipun saya bekerja juga ada konflik gitu, meskipun besar kecil ya kan. Kalau potensi konflik rawan rentan terjadi, seperti apa yang Ibu lakukan? Tapi pernah ada seperti itu? Pernah. Misalnya untuk meminimalkan terjadinya ego sektoral di unit kerja Ibu. Mungkin contohnya ya, harus kita komunikasikan, apalagi kalau perizinan bidang perindustrian, mungkin penjenengan ya perso lah, orang pelaku usaha perindustrian kan mungkin juga ada beberapa yang ada di belakang mereka. Apa itu maksudnya contohnya? Ya mungkin orang-orang yang berpengaruh. Jadi pada saat pengurusan legalitas perizinan itu terkadang yang beberapa kami temui menggunakan iki lo yang bawa ini seperti itu ya, itu untuk meminimalkan benturan-benturan kepentingan seperti itu. Apapun, maaf ya, kami kan ada di birokrasi, itu saya sampaikan di awal dengan pimpinan saya sampaikan, meskipun nanti ada beberapa poin, kalau kita ACC Pak dengan kondisi seperti ini, kelemahannya seperti ini. Kalau tidak ya itu nanti yang perlu kita pertimbangkan. Berarti langkah-langkah konkret yang Ibu lakukan untuk meminimalisir ego sektoral, konflik-konflik yang terjadi itu seperti apa? Yang tadi kami inventarisir dulu. Kami laporkan ke pimpinan. Berarti pihak yang dilibatkan pimpinan. Kemudian selain itu apa? Pihak-pihak kalau itu yang terkait dengan bisa kita ada rapat koordinasi, kita cari jalan keluar yang paling pas, meskipun semua ada konsekuensinya kan. Apa Bu? Pihak-pihak yang istilahnya terlibat konflik itu tadi, terus melibatkan untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi seperti apa? Kita ajak diskusi. Pihaknya ini maksudnya siapa? Pimpinan. Kemudian misalkan dari pemohon perizinan, ya pemohon perizinan. Terus kami komunikasikan
monggo kita jalan, tetapi kami juga harus dibantu sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Tapi alhamdulillah ada 2-3 yang kami temui kok terlewati dengan baik. Oke, Artinya maksudnya tidak gimana? terlewati dengan Ya. baik, artinya apa yang saya minta, ayolah kita bareng-bareng meskipun sambil jalan dipenuhi persyaratan itu mereka bisa menerima. Oke. Dan yang saya nggih, Jen. dan yang penting saya tidak pernah menerima apapun dari semua layanan yang saya lakukan. Tapi pernah ada istilahnya, Ada. mungkin boleh diceritakan nggak? Ada ya ada yang mau ke rumah, ada ya biasalah seperti itu. Tapi saya berusaha menjaga itu karena apa? Pada saat saya sudah menerima apa yang mereka berikan, pasti saya tidak akan bisa menyampaikan apa yang seharusnya mereka penuhi. Itu terkait apa maksudnya? Perizinan. Nah, istilahnya ada yang ini dapat membayar. Saya kurang ini, tolong dibantu. Seperti itu. Oke, Ibu gimana caranya untuk istilahnya nggak bisa ini harus ini? Ya saya sampaikan. Ya nanti kita bareng-bareng aja. Kalau untuk yang seperti ini saya tidak pernah. Sampai saat ini saya tidak pernah. Belum. Jangan sampailah. Ya. Soalnya Oke. itu pengaruhnya besar, luar biasa itu. Pasti saya tidak akan pernah bisa menyampaikan yang seharusnya saya sampaikan. Termasuk kepemimpinan saya. Oke, berarti kalau terjadi konflik biasanya Ibu melibatkan pimpinan, terus apa tadi? Pemohonnya kita komunikasikan. komunikasi. Oke, selain itu mungkin Bu ada lagi yang terkait ada konflik-konflik itu? Termasuk internal saya, internal bidang saya. Jadi Yang CF itu tadi bukan? iya, jadi anunya harus satu tujuan. Artinya pada saat saya mengambil kebijakan tidak, mereka juga harus tidak. Oke, mungkin Jangan sampai mencederai. Saya tidak, tapi mereka bermain. Bentar, untuk yang CF ini tadi, yang Ibu kan tadi ada ini ya, istilahnya perbedaan pendapat mungkin ya pada CF ini. Mungkin kalau boleh tahu perbedaannya seperti apa Bu? Sampai istilahnya, Perbedaannya dengan pimpinan saya, tidak dengan saya. oh pada ini, kepala Iya, dinas. jadi Pak Kadis dengan CF saya ataupun sebaliknya itu memang hubungannya tidak baik. Oh, kemudian pengaruh ke Ibu. Pasti itu. Otomatis kan saya harus ngomong yang di bawah, bagaimanapun itu tim saya. Itu terkait kebijakan. Ya yang tidak ditemukan sampai sekarang penyebabnya apa itu. Maksudnya gimana itu istilahnya? Saya juga tidak tahu itu dulu kok tiba-tiba seperti itu. Saya hanya meraba-raba saja ya. CF saya itu dulu memang orang yang berperan di pemimpin yang sebelum Pak Kadis ini. Jadi PPK, dulu PPK. Jadi berperan dan mungkin lebih banyak mengenal dunia luar atau seperti apa. Terus Pak Kadis saya gitu apa mungkin kurang sepakat dengan hal seperti itu. Jadi rasa-rasa itu muncul dan saya sampai sekarang saya pernah tanya ke Pak Kadis, Pak jenengan apa enggak kasihan dengan saya dengan kondisi seperti ini. Saya 4 tahun loh Pak. Loh aku lo gak nyapo-po Bu, jawabannya ya seperti itu. Tapi kan terlihat kan. Oke, baik. Nah, dalam tim internal Ibu sendiri kan tadi memang mereka juga diberikan tantangan, ya kan, target-target untuk bisa mencapai target pun mereka itu juga harus didukung oleh kemampuan mereka. Semakin bagus, semakin berkompeten, semakin mudah untuk mereka mencapai target atau istilahnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, sejauh ini sebagai pimpinan gitu ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan pada tim kerjanya Ibu seperti apa? Tadi yang seperti saya sampaikan di awal, mungkin sharing yang mendapatkan BIMTEK atau workshop. Jadi biar menularkan ke yang lain lewat diskusi grup ataupun setiap hari kita komunikasikan. Terus sekarang kan by daring juga banyak.
karena memang semenjak saya di Disperindak 5 tahun ini, anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN tidak ada. Tidak ada. Saya juga tidak tahu itu mungkin menurut pimpinan kami bukan sesuatu yang prioritas. Jadi kami ini harus bisa jalan sesuai regulasi yang terus berkembang, tetapi belajar sendiri. Oke, tadi sudah diberikan pelatihan, workshop, intake. Nah, untuk mengevaluasi atau istilahnya melihat apakah tim atau stafnya Ibu ini sudah paham dengan apa yang sudah mereka pelajari ketika pelatihan. Itu bagaimana caranya untuk saya mengukur itu semuanya? Terlihat dari implementasi pekerjaan mereka. Oke. Akan terlihat. Misalkan pada saat mendampingi pelaporan, ternyata pelaporan itu belum akuntabel, belum bisa diterima oleh kementerian karena kekurangan mungkin atau kesalahan hitung dan sebagainya. Berarti kan dia belum bisa menerapkan, belum bisa menyerap apa yang seharusnya didapatkan ilmu. Mungkin kalau untuk tugas-tugas tambahan yang pernah Ibu berikan ke timnya seperti apa, Bu? Jadi di luar mungkin mandatori, di luar rutinitasnya untuk tujuannya bisa meningkatkan kemampuannya, kompetensinya. Ada nggak seperti kayak itu? Ya udah, atau ya saya berikan pekerjaan mereka yang sesuai dengan tusinya, sesuai dengan pekerjaan sehari-hari atau bagaimana? Saya kebetulan agak senang membaca regulasi baru. Jadi terkadang apa yang saya dapat, kebetulan saya masih belum keluar dari grup-grup dari BPKP dan sebagainya, itu sering saya sampaikan ke teman-teman. Jadi mereka tidak seperti sing dingerteni ini mah industri tok. Jadi sebenarnya ada regulasi yang lain yang mungkin juga berhimpitan atau tidak dengan tugas-tugas yang Kalau kendala sendiri terkait timnya Ibu, stafnya Ibu ini, adakah selama melakukan pekerjaan ini adakah kendala-kendala yang terjadi? Kendala dalam arti secara personal gitu. Kesulitan dalam bekerja maksud saya. Pernah melaksanakan layanan dengan keterbatasan armada sarana kendaraan yang di dinas tidak ada, itu pernah. Selain itu mungkin ada kendala-kendala saat mungkin di lapangan atau saat dalam mengerjakan pekerjaan mereka sehari-harinya, ternyata laporan ke buku ini saya ada kendala seperti ini gitu. Terkait kecukupan data mungkin ada beberapa perbedaan pendapat dengan pengelola data, pernah ya seperti itu ya, hanya pemahaman namanya kepala mungkin kan berbeda, asumsi mendefinisikan sesuatu mungkin agak berbeda. Tapi bukan sesuatu yang sampai menimbulkan dampak yang tidak baik, yang luar biasa gitu, tidak pernah ada. Apa yang saat saat Ibu menghadapi staf atau timnya mengalami kendala, mengalami kesulitan, itu apa yang Ibu lakukan? Biasanya mereka melaporkan ke saya. Jadi ya melaporkan, Bu ini ada, baru nanti kita komunikasikan. Oke. Baik, nah sekarang ini Bu terkait pelanggaran, mungkin apa saja potensi-potensi pelanggaran yang pernah atau sering terjadi baik di stakeholder maupun internal dalam organisasi atau unit kerja Ibu, pelanggaran-pelanggaran? Mungkin disiplinan ASN. Memang absensi elektronik itu juga tidak bisa memberikan penilaian yang akurat ya. Itu kan hanya jam datang, jam pulang, di tengah-tengahnya mereka ngapain, itu memang kembali ke atasan langsungnya masing-masing. Ya. Nah, Ibu tadi kan juga istilahnya ada yang misalnya kayak Bu ini ada yang kurang seperti ini nih, istilahnya kayak mau memberikan uang, maaf ya Bu ya, memberikan uang. Nah itu caranya Ibu istilahnya untuk ngomong harusnya tuh nggak boleh kayak gini, kayak gitu. Apa yang Ibu lakukan itu kan istilahnya juga menurut saya pelanggaran, tapi pelanggaran dari sisi eksternal kan, karena kan Ibu. Iya, kita komunikasikan dengan baik, soalnya kan ya namanya orang kan kok sok ada yang seperti itu kan juga, makanya kita komunikasikan dengan baik. Tapi alhamdulillah. Maksudnya apa? Ditegur. Buatnya kita sudah Pak, sementara
disimpan dulu, kita lalui prosedurnya, nanti kalau ada kendala kita komunikasikan. Saya seperti itu. Alhamdulillah saya tidak pernah sampai saat ini ada yang sampai ya mungkin sakit hati atau tidak pernah. Kalau pelanggaran terberat yang pernah Ibu tangani seperti apa, Bu? Di perizinan itu ya? Iya. Atau mungkin di sekretariat ada pelanggaran? Kalau di sekretariat. Kan Ibu jadi PLT juga ya? Iya. Tapi sebelum saya PLT Bu dulu ada sempat di TGR yang kendaraan dinas. Kenapa itu? Ya dijual. Tapi sebelum saya menjadi PLT ada salah satu staf itu. Oh, Ibu belum jadi PLT Belum, ya? belum, Jadi belum. ada wewenang. Belum. Masih yang. Kalau yang jadi kapit ini, Bu, mungkin dari teman-teman internal, teman-teman Ibu yang eksternal mungkin. Apa ya? Kalau Ya, masuk terkait kerja itu ya mungkin ini keseharian aja, Bu, ya. Pasti semua instansi ada. Kok mungkin kayak pelanggaran berat gitu apa? yang berat apa ya? Ya kalau mungkin yang terkait perizinan yang saya tangani dulu memang pernah awal itu pada saat kewenangan perizinan ada di kami tahun 2022, saya tuh masih ingat itu akhir 2022. Ya salah satu yang mengajukan, pemohon yang mengajukan izin itu termasuk orang yang memiliki kewenangan. Jadi pada saat itu dari sisi tata ruangnya sebenarnya tidak diperbolehkan untuk industri. Nah, itu gimana ya untuk Ibu istilahnya menanggapi hal tersebut dan meminimalisir terjadinya pelanggaran itu tadi? Nah, jadi kebetulan kalau fungsi tata ruang dan bangunan gedung kan ada di teman-teman PUPR. Jadi kalau izin usaha industri di kami itu sebenarnya hanya di ujungnya, Bu. Pada saat kesesuaian tata ruang, bangunan, lingkungan itu sesuai, kesiapan operasionalnya industri sesuai, kami ya sesuai. Pada saat tata ruangnya itu disampaikan seperti itu, kami kan juga harus checklist kan, sesuai tidak sesuai. Saya centang sesuai, tapi saya berikan catatan bahwa yang sesuai adalah yang diperkenankan. Masalah itu nanti selesai, itu dia membangun lagi dan sebagainya, itu sudah di luar kewenangan kami. Sehingga tidak ada konflik di kami. Nanti tugasnya teman-teman PTSP. Nah, untuk bisa mengetahui aturan-aturan yang berlaku dan memastikan anggota yang Ibu pimpin, baik internal maupun eksternal, ya kan, baik pengguna layanan Ibu, untuk bisa bertindak sesuai aturan seperti apa, Bu, caranya? Kami setiap 6 bulan itu ada evaluasi pelaporan kepatuhan pelaporan yang dipantau oleh Kementerian Perindustrian. Nah, pada saat itu kami lakukan setiap evaluasi yang tidak melaporkan, itu kami sisipi materi. Kami sisipi materi bahwa perizinan berusaha misalkan dengan lingkup usaha ini harus memenuhi perizinan seperti ini, yang harus dipenuhi bla 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 seperti itu. Oke, baik. Tadi ya, Bu, ya. Meskipun jangkauan kami juga enggak luas, tapi kan karena setiap tahun kami lakukan itu kan bisa diinformasikan Tundoreto seperti itu. Ibu terkait ini, Ibu kan tadi PLT Sekretaris juga, apakah ada kayak antar bidang ini, apakah pernah terjadi kayak ego sektoral atau mungkin perbedaan pendapat selama Ibu menjadi, berarti berapa bulan ini? 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan jadi PLT Sekretaris. Ibu apakah ada mungkin antar bidang, kan Ibu juga mengkoordinir bidang-bidang ya? Kebetulan saya jadi PLT Sekretaris itu Pak Kabitnya tinggal 2, yang lain kosong karena purna, terus yang satu Maret kemarin sedo, akhirnya tinggal 1 Pak Yudi itu. Jadi alhamdulillah kok beliaunya bisa lah berbarengan dengan saya. Artinya ego itu tidak ada. Ya, kalau riak-riak kecil di masing-masing bidang pasti ada lah. Nah, apa itu salah satu contohnya? Ya, misalkan kedisiplinan itu tadi di bidang Pak Yudi sendiri, tapi kan yang bertanggung jawab nanti atasan langsung. Kalau untuk menciptakan suasana kondusif
mungkin antar bidang juga. Kemudian pada internal ibu, pada eksternal ibu itu gimana Bu? Kalau yang internal, saya tuh kebetulan orangnya kan seneng makan ya. Dan kebetulan ibu-ibu. Jadi saya tuh tidak harus setiap Jumat sih. Kadang lewat makanan itu loh kami bisa guyub. Jadi bidang ini kamu bawa apa, besok bawa apa, terus ya kita makan, ya sederhana aja. Tapi di situ nanti kita bangun apa ya, kekeluargaan yang bisa hadapan kami bisa meminimalkan mungkin rasa-rasa yang muncul yang tidak enak seperti itu kalau sudah makan bareng gitu. Kalau dengan eksternal ya sepanjang kita bisa memfasilitasi, kita bantu ya kita bantu. Oke. Baik Ibu, yang terakhir Ibu tadi diminta untuk memilih 3 bidang ya. Administrasi ya, mungkin terkait ini ya Bu ya, sekretaris kan ya, latar belakang kerjaan di BPBD dulu juga. Kemudian pengawasan atau audit. Oke, di inspektorat. Oh Ibu 24 tahun ya di inspektorat ya. Oh lumayan lama. Oke. Kemudian ekonomi terkait background pendidikan. Terima kasih Bu Arik dia untuk wawancaranya sudah selesai.